Nah itu berpuncak dari masalah rumah tangga. Umur sudah 51, anak 6, cucu 2. Bercerai karena istri selingkuh dengan alasan saya. Jadi sekarang problemnya karena istri ini NPD, sekarang sudah berpisah, anak jadi mangsa sekarang. Anak membenci orang tua membenci anak. Dan gak direken anak. Ini problemnya sekarang. Ya podo karo mas yang tadi itu hampir mirip dengan saya. Energi anak saya tarik, tak pandai habis ceritanya. Mas Mambuwangi pernah ngikutin saya? Apa Baru ini pun, baru ini? lele video-video yang lain sering saya lihat. Nah, kan di Aku video ikut. saya ada ngajarin cahaya Tuhan tuh. Pernah nggak ngikutin? Belum pernah pun. Ya kayak Mbak ini tadi, kayak Mbak siapa? Mbak Nia tadi, tak ajarin sama Mbak Boru tadi. Iya, iya. Paham itu pun paham. Nah, minta Benar. dulu cahaya dari langit. Minta dulu cahaya dari Gusti Allah. Di tanganmu, bayangkan tanganmu bersinar. Boru Nauli, iya terima kasih. Iya Mbak Nia, sama-sama. Ampun pun. Nah, sekarang lihat antara Mas dengan istri ada tali apa rantai? Ya, sepurane pun tidak kelihatan. Tanganmu, oh oke. Mas punya pegangan apa Mas? Tidak ada pegangan itu pun. Ya hanya istighfar ini untuk menenangkan pikiran masalah ini. Ada ya pegangannya. Si Mas warung Mambuwangi ini ada ya pegangannya. Kurang tahu pun. Saya tidak merasa ada pegangan. Dari siapa? Dari ustadznya, dari orang terdekatnya. Dia nggak menganggap itu pegangan kayaknya ya. Ya mungkin dari orang pintar. Mambuwangi ke Eko Heri ta? Jadi Oh Atskia 351 Eko Heri. Gak rumah amalan minyak wangi mungkin dikasih air. Nah itu Anda pernah ini. Jadi energinya nggak bisa ngelihat karena energimu sendiri terblokir Mas. Padahal ini harus dituntaskan. Dan ini energinya keras, energimu itu keras. ya betul. Energinya Mas ini yang keras, energi Mas ini yang kayak entah dari bawaanmu sendiri juga keras, entah isiannya dari orang lain ini juga keras. Sehingga ini ngeblok. Hmm. Tidak mau dibaca. Ruwet pol iki pokok bun. Jangan ruwet pol. Ya, itu Tapi ya semua dari Mas sendiri. Ayo, dropin semua egonya, dropin. Kalau mau aku bantu cepet, kayak Mbak Nia tadi kan, dia kan surprise. Kok bisa cepet? Ya memang cepet. Tergantung kita. Kalau makanya tadi kan Mbak Nia bilang, dia masuk ke alam dia sendiri, minta tolong dibantu, luas lah gitu loh. Sehingga saya cepet kalau sama orang-orang luas. Jadi saya nggak perlu ngubek-ngubek gitu loh. Nah itu ada, aku ngelihat, begini, masalahnya semua orang Indonesia itu pakai sesuatu dan mereka nggak menganggap itu sebagai sesuatu. Gitu. Jadi mungkin pada saat Mas ini terluka oleh istri, Mas minta air atau bagaimana caranya supaya orang pintar ini membantu gitu loh. Loh, Tuh, kalau itu iya pernah. Ya itu iya. pernah kalau itu. Nih, beberapa orang ini ngomong nih berapa orang nih, 3 orang nih ya dikasih air minyak wangi, terus Kalau terus minyak wangi tidak ada, kalau air tidak ada, kembang bun, kembang, kembang kantil. kembang Waktu kantil itu dibuat apa? tapi tidak berhasil. Dibuat apa? Kembang kantil direndam di air,
suruh Heeh. campurkan minuman untuk minumkan ke istri supaya tapi tidak berhasil. Untuk Nggak tujuannya berhasil. Untuk tujuannya supaya waktu di proses perceraian itu kan masih supaya satu rumah. supaya nggak jadi Supaya cerai gitu ya. iya, iya, tapi tidak berhasil. Itu di saat proses perceraian. Menurut siapa Kan nggak berhasil? menurut saya akhirnya kan terjadi perceraian, Bun. Kan waktu di persidangan saya pertahankan, tapi nggak berhasil. Dengan tuduhan fitnah semua waktu di persidangan itu. Jadinya sidang di dok itu alasan hakimnya saya KDRT mental. KDRT mental. Jadi seakan-akan memang sepihak, saya rasakan sepihak soalnya serangan-serangan dari staf pengadilan itu ada. Kan istri saya orang Brunei, Bun. Istri saya orang Brunei, jadi semua kerja keras saya itu ya habis di sana. Begitu terjadi seperti ini, saya pulang ke Malang, satu sendok pun saya tidak ada. Kosong, zero. Itu di saat proses perceraian. Saya sendiri merasakan ruwet, Bun. Saya mencoba mendekat dengan Allah selama selama terjadi itu sampai sekarang saya terus mendekat ya naik turun. Kadang enak, kadang ruwet, kadang enak, kadang ruwet. Saya perangi ego saya. Saya perjuangkan, saya perangi ego saya supaya saya nggak kalah. Ini istri di Brunei ya? Iya, anak pun di Brunei. Jadi saya pulang ke Malang ya tanpa apa-apa. Sudah berapa lama itu? Tahun 94 saya di sana. Saya 28 tahun kawin. Nah, perceraiannya 2023 bulan 3. 2023 baru ya berarti ya? Ya, jadi bulan 5 saya pulang ke Malang. Bulan 3 saya pulang ke Malang. Bulan 5 disusul. Ayo rujuk. Saya balik ke Brunei lagi. Setelah di sana, kelakuannya masih makin teruk. Jadi makin apa? Makin hancur. Jadi saya daripada saya sakit hati, saya pulang. Sampai sekarang, bulan 10 2023 saya pulang. Yang dituduhkan apa? Fitnahnya yang di luar pengadilan. Kalau di pengadilan pasti harus memfitnah karena salah satu harus buruk. Memang itu seperti itu peraturan. Kalau di luar pengadilan dia fitnahnya apa? KDRT. Bukan KDRT, apa nama itu? Sumpahan. Hah? Jadi selalu 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 saya dijemput kemarahan saya pulang kerja nggak ada makanan anak akhirnya saya ya apa sih lek ngilokno ngono lho Bun goblok Iya. kono lah itu Mau sing kangkung? Seng-seng kangkung. Kayak apa? Sik diluk mana? ngilokno lah Bun istilahnya sakit hati lah karena dari mulut saya ya karena perbuatan dia juga sebetulnya tapi waktu itu kan ego saya tinggi jadi saya pun nggak mau ngalah. Macam-macam kasus orang. Bentar, jauh nih aku mainnya ke Borneo, ke Brunei. Bentar dulu. Kalau dibilang tidak berhasil, berhasil. Istrimu masih suka kadang-kadang merindukanmu. Kantil ini, cuman kan ini bukan dari hatinya dia, tapi dari ilmu. Nah, kantil ini kan ibarat kata mungkin lambat ininya, lambat masuknya. Tapi masuk kok ilmunya. Sama tak lintrik waktu itu juga itu tidak berhasil juga. Waktu yang pulang 2023 itu. Lintre itu di Ya mana? karena Lintre itu diapain? Dilintre yo nggak ngerti lah oleh bahasa Jawanya dilintre, dipelet lah, dipelet. Oh, di pelet.
Mas bisa membayangkan istrinya? Bisa. Antara Mas dengan istri ada tali apa rantai? Kelihatannya kayak rantai, Bun. Karma, putusin Mas. Tangan kakinya dia terikat enggak? Buatan, Bun. Di dada Kok pun. waktu mutusin rantai emang kok mengkirik sih tok, Bun. Merinding. Iya, nggak apa-apa karena kan kalau namanya rantai itu kan udah masuk di dimensi 4, dimensi lain. Semudah itu. Kita ke dimensi lain semudah itu. Kemudian lihat di dada dan punggungnya istri ada tali, ada luka atau ada pisau. Dada belakang, Bun, ada pisau. Apa, Pak? Enggak, Bu. Cuma air tadi kata Bu. Ada apa? Di dada belakang ada pisau. Ada, cabut, Mas. Cabut, sembuhkan dia. Tumpah. Iya, semangkok sedikit. Sampun, Bun. Udah, sembuhkan dia dengan cahaya di tanganmu. Minta cahaya dulu. Kalau tadi belum, minta cahaya dulu sama Gusti Allah. Kalau sudah, sembuhkan dia dengan cahaya Gusti Allah sambil minta maaf atas segala yang lakukan, mungkin di zaman leluhur, mungkin di zamanmu, minta maaf. Tangan kakinya dia terantai nggak? Keikat nggak? Iya, keikat. Lepasin Rantai dia. juga. Lepasin dia, Mas. Ampun. Lihat di belakangnya istri ada siapa? Ini seharusnya kemarin nggak pakai begini-begini, malah dia nggak jadi ninggalin loh. Ono bae, Bun. Nombai. Lihat antara Barang. mbahnya dia. Tanyain, Mbah, kesalahan saya zaman dahulu itu apa? Thomas More, terima kasih. Salah nih ya nggak setuju karena aku orang luar waktu itu. Ada Nggak tali terima. apa antara kakek dengan istri, ada tali apa rantai? Tali. Tali, putusin. Sampun, Bun. Terus coba lihat di belakangmu ada siapa? Wonten tiyang tapi mboten tepang, Bun, kula. Tapi ketinggalane pernah saya bahas leluhur. Sambil makan sih. Ditutupin dulu. Ditutupin. Jadi duduk Ntar aja deh. Ditutupin dulu. Ditutupin dulu. sambil. Tunggu dulu. Wonten, Bun. Apa? Wonten tapi saya tidak kenal. Tapi pernah jadi perbahasan leluhur. Tanya, Anda siapa di belakang saya? Mbah Radiman. Mbah Radiman.
Mbah Radiman ini di Malang ya. Iya, anu yang itu loh Bun, yang babat alas Desa Turen. Iya, aku ngerti. Sekarang urusannya Allah opo mengkor. kalau neneknya Sik Bun, sik Bun. Sik Bun, sik Bun, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, abot Bun. Apa Akbar ya Allah. Mengkorok cidokku Bun. Ya Allah. Si apa nono apa iki Bun? nggak apa-apa. Salam leluhur. Nggak boleh bertengkar. Ayo kita bayar, ayo kita selesaikan, saya bantu tuntaskan. Wah, si apa iki lho? Wes tambah. Wes, Wis mari. ku ta wonge Bun. Mari. Selesai. Gak boleh berantem. Kasihan anak titisane. Gendeng kabeh iki. Gendeng kabeh dan kabeh kalau nok sing beres sakno. Leluhur gak mau mundur tak tebai lah kabeh loh. Nesu ta Bun kok moro-moro dijungkelno aku iku mau. Iya nggak mau, karepe itu kamu nggak mau, nggak boleh balikan sama istri. Ini tengkar ya. Jadi Mbah Turen iki karo si leluhurnya kakek ini yang Borneo ini zaman dahulu ada perselisihan gitu loh. Nggak mau kamu tuh kembali ke istri, nggak boleh. Leluhurmu nggak bolehin, kakeknya dia nggak bolehin. Jadi kalian berdua itu kesurupan, paham nggak? Kenapa istrimu NPD kayak gitu? Karena dikacau sama Mbah Turen. Biar Allah kamu Akbar. pergi sama istrimu. Bener nggak Mbah Turen? Ayo, ora usah ngono-ngono. Sakno anak titisanmu gendeng kabeh lho. Edan kabeh, bingung kabeh. Ora wani aku Bun. Nesu wonge Bun koyo iki. Nah, sekarang tanyain, Mas ke Tuhan. Bayangkan Gusti Allah, saya njaluk dampingan. Saya mau menyelesaikan menuntaskan urusan leluhur. Tapi saya saat ini ingin membukakan mata hatimu. Zaman Bien itu leluhurnya istri yang membuat istri seperti itu sehingga dia jadi NPD ini karena dari pertengkaran kakeknya dengan leluhur Mbah Turen iki. Fah, rame ae, Fah. Ya ampun. Antara Mas dengan Mbah Turen, kalau mau gitu, jadi Mas pegang kendali. Iki uripku, Mbah. Kon nesu-nesu karo kono. Apa urusannya aku karo bojoku, ngono lho. Keluar dari zona leluhur. Emas di 3 dimensi, emas dengan istri. Bukannya Turen dengan si leluhur sana, gitu loh. Sebetulnya aku sendiri pribadi itu ndak kepingin cawe-cawe melok urusan ini Bun. Gak kepingin deh elok-elok ini orang kepingin. Enggak, ini bukan terjadi seturut kehendakmu, ini terjadi seturut kehendak Tuhan. Memang emas harus naikkan level iman emas supaya apa bisa membantu orang-orang yang mengalami kasus yang sama. Itulah kenapa sebabnya emas naik di live ini dan sabar menanti. Ngono, karena mambumu wangi, tapi mbok kekepi dewe. Mambu wanginya kudu menyebar semua. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak ketemu live saya, tapi membutuhkan bantuan seperti ini. Paham, Mas? Paham? Sekarang tanya Mbah Turen, ki manik takok zaman biyen Mbah Turen karo si leluhur Borneo iku ono apa masalahe? Kok nesu-nesuan iki apa? Jadi Mas paham gitu loh. Nggak bisa tinggal dikebyoi, ayo jangan berantem. Enggak, masalahnya diselesaikan dulu gitu. Ada kesalahan apa Mbah Turen gitu? Bisa napa? Masalah selisih napa jenenge mboten sepahaman di saat zaman peperangan biyen, Bun. Terus dihianati. Wis ndak sepahaman. Kan Mbah iki Terus, ya termasuk siapa yang ya, dibunuh? Sik diluk mana?
Anak telepon masuk, aku nggak bisa dengar. Saya tunggu dulu, Mas. Ada telepon masuk. Sing Tunggu dibunuh saya. baik, mbakku. Yang dibunuh Mbah Turen. Mm-mm. Kenapa? Ya itu beruber Belanda itu pun diracun. Kan dari kota Malang sampai Melayu nang Bantur itu. Kan masih adike Ki Ageng Gribik. Kakange iki Ki Ageng Gribik, Mbak Radiman iki adike sama-sama pejuang waktu itu. Mbak Radiman diuber-uber Melayu nang Turen, nang Bantur. Akhirnya diracun, ninggalin. Nah, tanyain si leluhurnya istri. Zaman Bian kenapa begitu? Ada masalah apa? Kenapa leluhurku dimbok racun? Jadi tidak memihak, tidak boleh memihak. Ya, karena memihak, karena berjuang untuk masyarakat, Bun. Dia setengahnya belok penjajah waktu itu. Kok ono muni bayarannya kurang ya? Janjinya tidak disetepati. Mbah Turen, udahlah, ayo dibongkar. Zaman dahulu engkau menjanjikan apa kepada rakyat pribumi? Dan engkau tertipu oleh Londo Ireng. Londo Irengnya ini semua dua-duanya sama-sama salah buat saya. Ya, nek sing tak pahami, Mas Mambuwangi. Mas siapa jenengmu? Jadi, Mas Didik. Mas Didik, nek sing tak pahami ini ibarat kata leluhure wedok iki londo irenge menghamba kepada si apa namanya menghamba kepada penjajah, terus kemudian leluhurmu juga berusaha untuk memprovokasi rakyat, rakyatnya sudah iya, ternyata pertolongan tidak datang atau engkau diselingkuhi apa bagaimana? Leluhurmu dibunuh terus bentar. Ini ada kecurangan. Dua-duanya curang ini. Ini dua-duanya curang. Leluhurmu curang, leluhurnya si wedoke juga curang. Ayo Mbak Turen, manik takok. Riva sudah di Bali Riva. Ayo, manik takok. Leluhur Mbak Turen juga ada melakukan kesalahan toh. Kenapa? Ngapain masyarakat Indonesia? Ngapain Nusantara waktu itu? Podo salah ini. mengasut masyarakat supaya ayo perang ngono Bun. Setelah diuber-uber dia lari. Iya, ini ada yang nggak janjinya tidak sesuai, buntu tengah jalan, sing satu kabur, sing sijine kabur, yang satu kabur dari Belanda, yang satu kabur dari masyarakat pribumi, dua-duanya mati, dua-duanya terbunuh, dua-duanya gak ketemu dalane, gak selamat dua-duanya. Podo salah ini aku bilang. Malah sing sebelah kono iku Bun malah sempat adike ana sing melayu nang Sarawak nang Malaysia. Sampai saiki. Sing sebelah bekas istri. Iya, kita fokus di masalahmu dulu aja. Tanyain Mbak Turennya. Kesalahanmu ke Indonesia apa? Ya itu ngajak berjuang
rakyat semua dikumpul dijak berjuang, baru begitu kalah ditinggal Melayu. Oh, kabur toh. Hmm. Nah, jadi kesalahannya kan sama-sama, ya toh. Nah, ya udah, jangan marah. Sekarang kalau zaman dahulu gini, emas memposisikan diri sendiri di tengah. Gandeng itu leluhur istri, gandeng itu leluhur, jadi kayak rapat bertiga. Gandeng itu leluhur Borneo, Brunei, gandeng leluhur Brunei, gandeng leluhurmu, Mbah Turen iki. Saiki salam-salaman. Zaman biyen ya wes biyen. Zaman saiki kon melu aku, kon melu bojoku. Dua-duanya tak handle. Ora usah neng bojoku, gak kuat dia, gituin. Nah, emas kemudian si Mbah Turen ini harus minta maaf, yang si leluhur Brunei harus minta maaf. Dua-duanya. Nah, enggak, jangan ikutin aku, jangan ikutin istriku. Gituin. Keras, tegas. Kalau mau tak tuntas no acaramu, zaman biyen. Kudu nurut aku. Ngonoin. Campur. Dah, terus bilang, nek saiki aku sing nekel energi leluhur. Aku tak ke Gusti Allah. Gitu. Ini nggak bisa bikin istrinya kembali, nggak bisa. Yang bisa bikin istrimu kembali cuman Gusti Allah, waktunya Tuhan, ya. Nanti suatu saat dia akan kembali, suatu saat dia akan kembali. Nggak usah ditunggu. Emas sibuk aja menyembuhkan diri, emas sibuk aja ngangkat hati, emas sibuk aja bekerja cari duit lagi. Insya Allah nanti ada dapat banyak rezeki. Itu energinya kakeknya sama energi Mbah Turen, ikut cekelen, gitu loh. Cekelen. Paham. Zaman dahulu mereka berdua ngaco. Nah, zaman di kehidupan ini mereka berada di dalam kehidupanmu. Ayo bangun Indonesia bareng gitu loh, mencerdaskan rakyat Indonesia. Zaman dahulu kita membunuh rakyat Indonesia. Sekarang kita mencerdaskan rakyat Indonesia, dikasih pemahaman, membantu dengan cara seperti ini. Nanti kan banyak orang-orang yang dengan energinya emas. Nah, itu caranya Mas membayar karma Mbah Turen seperti itu. Zaman dahulu nggak tai. Nah, sekarang minteri ngono loh, memintarkan. Paham. Yang penting saiki aku perlu kubun cuma itu satu. Paham ya, Mas Mambu, harus ke Tuhan dulu, dikencengin dulu Tuhannya. Siap. Gusti Allahnya itu dibersih-bersihkan, istri dibersih-bersihkan dari tanya mbahnya ini. Tanya mbahnya istri. Zaman biyen aku ngasih minyak kantil sama pelet, iku larinya kemana? Menurut saya gak masuk Ibu Bun. Balik sama awakmu dewe, Mas. Tanya mbae dikakoni. Ambek mbae disikat, dipenplano ning awakmu dewe. Paham? Oh iya. Ya paham. Ning awakmu dewe resiki badanmu semua dari semua ilmu sihir, ndak pakai 100% kan Tuhan. Kenapa? Karena energinya berat, energi Mbah Turen berat, energinya Mbah Brunei berat. Bener pun balik itu memang tak prediksi dari awal, memang balik nang aku karena sing pemedan aku. Emas yang termehek-mehek, emas yang pelintir-pelintir rindu sama istrinya. Tapi setelah saya mendekat, wis mulai rotok kurang. Cuma rotok kurang. Halo. Gitu. Ya. Sip. Maukah? Iya pun bener balik nang aku dewi. Iya toh? Diresi-resi, dicabut-cabuti, bilang itu isian ada makhluknya, ya, tak kasih tahu.
isianmu itu ada makhluknya. Bilang terima kasih. Kemarin sudah membantu, disempurnakan dengan bayangkanlah Mas bawa permen atau bawa berlian atau bawa buah-buahan isian dengan cahaya Tuhan, si makhluk-makhluk ini dikasih berlian cahaya Tuhan. Ayo saiki, bayangkan tanganmu bawa keranjang, keranjangnya berisi banyak sekali berlian. Naikkan keranjang ini ke langit, minta cahaya dari Tuhan. Bayangkan keranjang ini menjadi bersinar karena berlian Tuhan itu penuh dengan cahaya Tuhan. Ampun, Bun. Diterima, Bunan. Lembut arek Bun. Alus lek nampani keranjang barang ya lembut. Aku ngombe es teh, Pak. Es teh. Kamu baru makan? Dari pagi kalau Saya tunggu sebentar, ada telepon masuk lagi, aku nggak bisa denger. Oke, ngomong apa tadi Mas Mambu? Mambu Wangi? Terus ditampani satu keranjang lek nampani lembut. Ya, itu. Alus arek. Arek wedok, Bun. Iya, itu. Jadi ilmumu sendiri sebenarnya kalau nggak pakai ilmu ya itu sama dengan nyerang lah ibarat kata gitu si kakek gitu. Jadi mainan berlian cahaya Tuhan itu sakjane tadi jangan dikasih langsung, jadikan 2, minta lagi dari Tuhan. Emas harus sangu, misalnya Mas mau ngasih satu keranjang ke yang lain, dijadikan 2 dulu terus kasihkan ke yang turen. Nah, yang turen itu kok yang jangkung dong. Yang turen sama itu apa bedanya? Wonge dhuwur. Iya, yang jangkung bener nggak? Yang jangkung, yang turen itu yang jangkung bener nggak? Bener, dhuwur wonge. Iya, yang jangkung pernah ketemu saya. Iya, Bun. Ketemu di mana, Bun? Iya, yang jangkung masih menjadi musuh saya. Oh, iya, tamu. Musuhnya rakyat Madura karena sebenarnya bukan musuh, jadi dia juga dipaksa oleh Sultan Agung untuk membasmi jadi Mbah Turen ini yang jangkung ini kesaktiannya luar biasa. Nah, kemudian oleh Belanda diperintahkanlah Londo Ireng yaitu Sultan Agung untuk bagaimana caranya Madura ini karena tidak bisa dibasmi pada zaman itu. Kemudian bagaimana caranya si Madura ini dibumi hanguskan. Nggak bisa dengan kekuatan Sultan Agung, dipinjamlah kekuatan gaibnya Eyang Jangkung sehingga Eyang Jangkung diancam waktu itu. Kalau kamu nggak nuruti aku, tak pateni keluargamu misalnya koyo ngono, sehingga takutlah akhirnya dibantu koyo ngono. Itu punya dendam, Eyang Jangkung juga punya salah. Kok saya tidak asing Jangkung ya? Keranjangnya dipangku. Hah? Keranjangnya dipangku. Keranjangnya dipangku. Ini loh Pak Haji Fudin ini juga di Malang kan? Iya kan Pak Haji Fudin? Ini terkoneksi dengan Mambu Wangi aja biar sama-sama satu energi saling melindungi. Coba pas Mas Mambu Wangi ngelihat Pak Haji Fudin ada yang jangkungnya enggak? Nggih wonten. Tuh Pak Haji Fudin, leluhurnya Pak Haji Fudin dari kemarin itu nggak mau ketemu saya karena saya marah dengan yang jangkung. Baru kelihatan ini dari Mas Mambu Wangi. Yang jangkung itu seperti itu, tapi zaman dahulu kan kekuasaan yang powernya adalah kekuasaan siapa yang berkuasa. Nah, zaman dahulu ya aku baru tahu yang jangkung pun dipaksa untuk membumi hanguskan rakyat Madura gitu. Jadi ya bukan sepenuhnya kesalahan yang jangkung. Zaman dahulu memang kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan itu. Jadi ya itu yang jangkung
Pak Haji Fudin sama Mambuwangi harus bersatu, mumpung podo-podo Malange. Nah itu, Mas Mambuwangi harus membersihkan diri dari semua aliran, dari semua isian. Kalau memang mau ada isian kodam-kodam atau batu-batu yang ada kodamnya, itu dikasih cahaya Tuhan dari tanganmu dulu, disempurnakan supaya levelnya sama gitu loh. Tapi sebenarnya kita tidak memerlukan itu karena kalau orang-orang ada leluhurnya harus 100% Gusti Allah. Gak pingin aku pun ngono-ngono iku. Tapi ada. Coba di Betul, scan Kak. tangan, sih ya. Kowe ngeyel mbak aku kalah 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 suhu, kalah awu kon. Sekarang pakai tanganmu yang bercahaya, nek jarane wong Cina kalah awu, kalah tuwek. Ilmune kalah tuwek. Dengan tanganmu yang bercahaya, Mas Mambuwangi di scan badanmu dari kepala sampai telapak kaki, di mana ada energi negatif. Sambil dahar nggak apa-apa, Bunda. Disuruh menghancurkan energi NPD. Ayo bareng-bareng sama. Di scan ada. Dan gak iso ngrasakno, Bun. Hah? Gak Tanya iso ngrasakno. baturan kon ngewangi. Baturan ewang ngono aku cabuti, aku dorong sakti ngono. Dari mana ono aku main dolanan ilmu. Ilmune ceket neng awakku, aku saiki ngelolosnone bingung. Nyabute bingung, tolongi aku. Baturan suruh nyabuti. Di kepala ya. Di kepala. Pun Di mana? Ditaruh di mana itu ilmunya? di kepala. Dia tahu di kepala. Yuk, dorong bersih. Dorong bersih. Bersihin lagi. Kayak di sini tuh ada kayak apa? Kayak ilmu itu kayak ilmu dimasukkan terus di staples gitu loh di sininya biar nggak ucul gitu loh. Apa ini aku nggak ngerti ini apa. Dijepret. Pokoknya di staples, dipaku atau di staples pokoknya. Biar mancep gitu loh, biar nggak ucul ilmune. Iki cabutan, Mas. Pun. Sampun. Inimu ditutup. Buka. Kasih cahaya Tuhan. Mata ketigamu ditutup. Ampun. Ubun-ubunmu dipaku. Cabut pakune. Ini nyerangnya kepala semua ini. Pun. Masih ada kayaknya ya. Masih ada ya. Staples. Mahal-mahal jadi dulu. Mahal ya? Oh, tancepannya apa kuwi Agolun? Ini tak cabuti loh, Bun.
Tunggu dulu, belum bersih. Di sini, di sini. Di di Tengkuk. di sini di kepala bagian bawah ini. Makane sering ngelu, Bun. Sering loro, rasane iku nang tulang kok linu ngono. dekat otak itu. Dekat otak bagian bawah. Otak bagian bawah. Ya, biar tidak berfungsi bagus otaknya. Biar dibuat galau terus. Dibuat galau terus. Nah, ini sekarang pindah ke sini, yang sebelah sini. Dibersihin, Mas bersihin yang sebelah sini, ilmunya separuh, rohnya, apa makhluknya atau apanya nih, pindah ke sini. Pakai dua tanganmu, Mas, diangkat, Ya. buang laut, buang ke tong sampah di laut. Aku yang gelegean. Aku yang gelegean. Sampun. Dikasih padang, dikasih cahaya. Otakmu itu semua ada bayangan debu-debu, sisa-sisa sampah. Dijadikan debu semua, buang laut, bersihkan. Pink kan merah apa? Otak ini kan merah muda. Merah mudakan lagi otakmu ini semua. Dari bawah sampai ini semua harus merah muda. Otak kanan, otak kiri merah muda semua. Aduh, gelegean aku. Enak. Luwe paling Bun gelegean sampeyan. Aku melu nyabuti. Melu plong. Ikut kena anu. Iku kok mari Tangan kakimu Gak terikat nesu. nggak? Tangan kakimu terikat nggak, Mas? rantai. Nah, culi, lepasin. Ampun. Dadamu, punggungmu, ada tali apa rantai? Ada luka atau pisau? Pisau, dada. Cabut, Mas. Sembuhkan bekas luka-lukanya. Sebetulnya simpel kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita menggunakan ilmu Tuhan simpel. Sampun. Di-scan lagi, dicari pisaunya yang lain. Plongkan, plong, total plong. Legowo, ikhlas, sabar. Di hatinya tuh enggak. Hatinya biar nggak empet, Mas. Ya, Hatimu masih empet gitu, longso. terus tersumbat kayak Jantungmu dimerahkan lagi, Mas. Itu ada kabut hitam itu, jantungnya. Hancurkan jadi debu semua energi negatif di jantungmu. Buang laut. Di laut ada tong sampah. Buang tong sampah. Legokno, awakmu legokno sih. Terima. Syaratnya dari semua ini biar enteng adalah nerimo. Ikhlas, sabar. Nerima punan pun kula pun. Dalam proses nerima tapi munggah mudun. Tapi Ya. saiki wis enteng ya. Bersatu dengan orang-orang satu vibrasi yang ilmu cahaya. Kalau saya sarankan ini Pak Haji Fudin, biar sama-sama saling dongkrak. Karena Pak Haji Fudin kan ada Mbah Turennya. Jadi sama-sama, ayo kita ngapain? Bikin proyek sosial. Nah itu kasih cahaya. Misalnya proyek nasi bungkus, solidaritas remas, apalah terserah. Kasih cahaya semua pokoknya. Mau membantu petani atau mau proyek apa gitu, kasih cahaya semua, itu caranya. Ini tadi waktu ngekei keranjang itu ono angin gede pun. Wis Iya. liwat. Ya itu nanti makamnya Mbah Turen tahu. Ngerti. Pernah Kalau tahu, pernah waktu bayangkan dari sini aja. Bayangkan Mas bawa sekeranjang besar berlian. Nah, kasih dulu ke Tuhan. Taruh di
kuburannya Mbah Turen itu. Ini untuk semua rakyat yang pada waktu itu di apa? Dizolimi atau meninggal karena kesalahan leluhur Mbah Turen kayak gitu. Nah, dibantai, heeh. Semoga kalian mendapat penyempurnaan dari Gusti Allah kayak gitu. Terus taruh di situ supaya orang-orang yang meminta hitungan karma ke Mbah Turen itu juga mendapat penyempurnaan darimu. Dah zaman dahulu leluhur saya ada kesalahan, saya minta maaf kepada semua leluhur yang dizolimi oleh kekuatan Mbah Turen kayak gitu. Jadi Mbah Turen yang nolongsoi. Karena dia terpaksa gitu loh, dia Nesu terpaksa. loh, aku dijulekno iku mau. Iya, karena dia terpaksa. Makanya dia benci sama si ini. Gara-gara dia, aku malu ke rakyat Indonesia kayak gitu loh. Namanya dia tercoreng. Sebetulnya bukan Turen, Bun. Iku Pak Haji Saifuddin bilang Turen. Betulnya bukan Turen, Bantur. Bantur. Ya Mbah, Iya. lah. Jenengnya ono. Pokoknya dia tiap daerah namanya beda-beda nih. Daerahnya namanya Bantur. Nah, Heeh. dia itu posisi ini, adike Ki Ageng Gribik. Heeh. Iya, kalau aku lihat dia di tiap daerah namanya berbeda. Di Pasuruan namanya mungkin Mbah Jangkung, di sini namanya ini, namanya itu, beda. Di Bali namanya juga Di Bali namanya beda. Nggak apa-apa, udah. Yang lalu biar berlalu. Zaman dahulu menghilangkan, sekarang menemukan. Dibantu semua rakyat Indonesia. Sehingga Mas fokus ke Gusti Allahnya fokus. Nggak usah mikirin mantan, sudah biarin fokusnya ke penyembuhan hatimu dulu. Pemulihan energi leluhurmu dulu. Kenapa? Kalau nggak selesai, kalau nggak tuntas, nggak bakal bisa itu si istrimu kembali. Kepalang dia jalannya balik. Anak bojomu. Kayak gitu. Nah, ini nanti kalau sudah kira-kira minimalnya 6 bulan, nanti baru ada duit mengucur gitu loh. Duitmu yang tertahan gitu loh. Aku nggak tahu, mungkin Emas pernah ngutangin ke orang. Tapi ini nanti ada duit yang moro-moro, Emas lupa, nanti tiba-tiba orang ini datang bawa. Gitu. Ya wong iku ya bekas bojo, soalnya dia janji engko lek wis cereng ini tak balekno kabeh duitmu sak mas kawin-kawinmu. Lho kok jeru temen ngomongi. ini namanya pekerjaan sosial untuk penyempurnaan leluhur luar biasa. Iya. Heeh. Luar biasa. Saya tunggu dulu. Udah kayaknya itu. Coba dilihat dirimu sendiri senyum apa sedih toh? Nek saiki senyum, wis gak duwe rasa sedih. Nah, sekarang bayangno takok kowe sopo? Kembar jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Leluhur. Leluhur. Nah, kok leluhur? Sopo leluhur? Pakai wajahnya sendiri, jangan pakai wajahku. Ya Mbah iku, Bun. Mbah sopo? Ya Mbah Turen iku. Mbah Turen sama Manik disuruh cari kembar jiwaku. Kowe kembar jiwaku neng di kakang kawah ari-ariku neng di Disingitno. Nah, kenapa disingit no? Ya karena ingin melo aku. Nah, melo tapi nggak boleh di badan, di luar badan. Manik marah. Tempatnya yang Gusti Allah kasih iki, aku, karo gambar jiwaku, karo cahaya Gusti Allah. Leluhur di luar, kalau mau sempurna begitu. Kembali no. Yes, balekno Bun san Bun. Kok enggak mau ya? Oh, mau ya. Senyum apa sedih? Senyum.
Mm. Aku memang waktu itu memang ketemu Kiai Bun, iku melo awakmu. Aku sebetulnya ndak mau. Ojo aku liyane ae. Ono sing liyane ojo melo aku muni. Aku ndak mau. Saya Tapi paham ini ngerti. tapi akhirnya mau. Nggak mau sampai sekarang pun saya ndak mau. Hmm. Ya wes, si kembar jiwane lihat kaki tangannya terikat enggak? Mau diubet talimu bengok. Nah, yo dilepas no. Itu dirimu itu seperti itu, diubet tali sawah. Dilepas no. Tugasmu adalah melindungi kembar jiwamu. Wis tak jam balik ngedek nang sing gawe urip Bun. Dipeluk dulu itu. Dipeluk itu minta maaf. Maaf, Didi, kue selama ini kebelebet aku ora ngerti. Tak pikir aku dewean. Ternyata aku nggak tahu gitu loh. Ini tersiksa, Mas nggak tahu dirinya. Minta maaf sama kembar jiwanya. Aku nggak sekali-sekali maneh ngelaleni awakmu. Aku nyaluk Tenang sepuro. Bun. Heeh. Tenang Bun. Dipeluk dia, diombeni banyu putih, disuapin berlian cahaya Tuhan. Guyu Bun. Itu leluhur-leluhur semua, itu termasuk istrimu, anak-anakmu itu disuapin berlian cahaya Tuhan. Wes sok mari. Anak-anakmu dibungkus kabeh masuk seperti dalam telur kayak gitu apa kepompong. Lindungi anak-anakmu supaya energi leluhur nggak nurun ke anak. Anak belum tentu sekuat kita. Udah. Ampun. Dari pikiranmu ke pikiran istri ada tali, ada putusin Mas. Sementara putusin. Mas nggak perlu dia, Mas perlu Tuhan. Ampun. Dari hatimu ke hatinya dia ada tali, putusin Mas. Ampun. Kalau keinget lagi, kalau galau lagi, ini nyambung lagi, putusin, putusin, putusin. Dari pikiran, dari hati putusin. Siap. Itu sudah proses mutusin tiap hari. Fokus ke Gusti Allah. Gitu. Wis bersih Bun. Udah, tanya kembar jiwamu. Kembar jiwamu ditakoni, bariki aku kongon apa? Bariki Mas Didi disuruh apa? Urip mlaku golek rezeki. Nah, tuh kan duit dulu. Duit. Golek rezeki diangkat derajat musik karo Gusti Allah melalui duit. Kalau istrimu kembali fokuskan ke Allah dulu. Waktunya minimal 6 bulan. Nah, setelah itu Mas sudah paham bagaimana prosesnya ini sehingga tali dan rantainya ini tadi nggak nyambung lagi. Ini kalau drop energimu bisa nyambung lagi, Mas. Iya, Pak Golun. Ya. Iya Bun, siap. Siap. Paham ya jadinya. Mbak Noni, store.